Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuri Fitrian MSI selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan jaringan. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertema social engineering. Baiklah, yang pertama ada pengertian social engineering. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi sensitif, akses, atau data pribadi. Biasanya dilakukan tanpa eksploitasi teknis, melainkan dengan memanfaatkan kelemahan manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis serangan social engineering. Yang pertama, phishing, yaitu email palsu untuk mencuri data. Yang kedua, pretexting, membuat skenario palsu untuk mendapatkan informasi. Baiklah, contoh situasi dari pretexting ini yaitu seorang penyerang menghubungi pegawai sebuah perusahaan dengan mengaku sebagai petugas IT. Baiklah, selanjutnya ada baiting, seperti menawarkan sesuatu yang menggiurkan untuk menjebak korban. Selanjutnya ada tailgating, seperti mengikuti seseorang ke area terbatas. Baiklah, untuk contoh tailgating, seseorang penyerang berpakaian rapi datang ke gedung kantor dan mengikuti pegawai yang sedang masuk tanpa menggunakan kartu. Jadi cara mencegah tailgating yaitu seperti selalu gunakan kartu akses sendiri dan jangan biarkan orang lain masuk bersama tanpa izin. Terapkan aturan tidak boleh membiarkan orang masuk tanpa kartu sendiri, atau pasang kamera pengawas dan lakukan pemeriksaan keamanan rutin. Selanjutnya ada quid pro quo, yaitu seperti menawarkan imbalan untuk data atau informasi. Contoh situasi dari quid pro ini, seseorang penyerang menelpon karyawan dengan mengaku sebagai teknisi IT yang menawarkan bantuan untuk memperbaiki masalah komputer. Cara mencegah quid pro, jangan pernah memberikan password kepada siapapun, termasuk staf IT, lewat telepon atau lewat email. Verifikasi identitas petugas IT melalui saluran resmi. Gunakan kebijakan perusahaan tentang keamanan data dan komunikasi. Selanjutnya, contoh kasus nyata. Contoh serangan social engineering terkenal, misalnya seperti serangan phishing di perusahaan. Kronologinya singkat dan dampak yang ditimbulkan. Baiklah, di sini ada studi kasus atau kasus nyata serangan social engineering pada perusahaan Sony Pictures pada tahun 2014. Kronologi singkatnya, pada akhir 2014, Sony Pictures mengalami serangan besar-besaran yang disebut Sony Hack. Penyerang menggunakan teknik social engineering untuk mendapatkan akses awal ke jaringan perusahaan mereka. Mereka mengelabui karyawan dengan email phishing yang tampak resmi sehingga mendapatkan username dan password. Setelah masuk, penyerang menyebarkan malware yang merusak data dan mencuri banyak informasi rahasia. Dampak serangannya, ribuan dokumentasi internal dan email rahasia bocor ke publik. Lalu kerugian finansial besar dan reputasi Sony terganggu dan mengganggu operasi bisnis selama berminggu-minggu. Baiklah, pelajaran yang dapat kita ambil, manusia adalah pintu gerbang utama bagi para penyerang. Edukasi dan pelatihan keamanan sangat penting untuk menghindari jebakan social engineering, dan perusahaan juga harus menerapkan sistem keamanan berlapis, termasuk teknologi dan kesadaran pengguna. Selanjutnya, dampak serangan social engineering. Yang pertama, kita bisa kehilangan data penting atau perusahaan. Selanjutnya, kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau ancaman terhadap keamanan nasional jika pada lembaga penting. Selanjutnya, cara mencegah dan melindungi. Yang pertama, edukasi dan pelatihan karyawan atau pengguna. Yang kedua, verifikasi ganda terhadap permintaan data.
Selanjutnya, gunakan autentikasi multifaktor. Selanjutnya, jangan klik link atau email mencurigakan. Selanjutnya, kebijakan keamanan internal yang ketat. Selanjutnya, tips agar aman dari social engineering, yaitu waspadai permintaan mendesak, jangan berikan informasi pribadi sembarangan, cek ulang keaslian email atau telepon. Yang terakhir, gunakan perangkat lunak keamanan yang handal. Baiklah, di sini ada perbedaan social engineering versus cyber attack lainnya. Aspeknya, tugas utama dari social engineering di sini ada manusia atau psikologi pengguna, sedangkan cyber attack lainnya sistem atau infrastruktur teknis. Metode yang digunakan social engineering ini memanipulasi, tipu daya, dan kebohongan, sedangkan cyber attack lainnya yaitu teknik menggunakan metode teknik hacking, malware, DDoS, exploit system. Tujuan umumnya dari social engineering ini mencuri informasi dari pengguna secara langsung, sedangkan tujuan umum cyber attack lainnya menyusup, merusak, atau mencuri data dan sistem. Yang terakhir ada kesimpulan. Social engineering adalah ancaman nyata dalam dunia cyber. Aspek manusia adalah titik lemah utamanya. Pencegahan memerlukan kesadaran, edukasi, dan sistem yang baik. Selanjutnya, social engineering tidak mengandalkan celah teknis, melainkan celah dalam perilaku manusia. Selanjutnya, serangan cyber lainnya seperti malware atau exploit biasanya memanfaatkan kelemahan pada perangkat lunak atau jaringan. Yang terakhir, social engineering bisa menjadi pintu awal untuk serangan teknis yang lebih besar. Cukup sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.